Tahukah kalian, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan investasi tinggi loh. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada tahun 2017 triwulan 1 periode Januari sampai Maret 2017 menunjukkan realisasi investasi naik sebesar 13,2%, yang merupakan hasil dari perusahaan penanam modal asing dan dalam negeri. Kegiatan investasi sendiri dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak ada batasan dalam melakukan investasi asalkan kita mengetahui resiko dan memiliki modal untuk berinvestasi. Namun, beberapa orang takut untuk melakukan investasi karena resiko-resiko yang diakibatkan saat berinvestasi. Selain itu, kekurangpahaman dalam memilih investasi dapat dijadikan alasan seseorang untuk tidak berinvestasi. Jika semua orang diberikan pengetahuan tentang investasi, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengalami kemajuan yang tentunya akan berdampak baik untuk perekonomian negara. Without any further ado, untuk menjawab itu semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang CAPM, Capital Asset Pricing Model. Model ini memberikan kita prediksi yang tepat mengenai hubungan antara resiko suatu aset dengan imbal hasil yang diharapkan atau expected return dari aset tersebut. Hubungan antara dua faktor ini menjalankan fungsi penting. CAPM memberikan kita tolak ukur atau patokan apakah suatu sekuritas memiliki tingkat imbal hasil yang diharapkan atau expected return lebih besar atau lebih rendah daripada tingkat imbal hasil yang sebenarnya terjadi atau actual return jika sudah diberikan tingkat resikonya. Pertanyaannya adalah, emang ngitungnya yang tepat itu gimana sih? Tetapi sebelum itu, ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam penentuan CAPM yang harus dipahami terlebih dahulu nih. Yang pertama, investor akan mendiversifikasi portofolionya, dalam artian mengalokasikan dana investasi ke berbagai saham, obligasi, ataupun produk pasar uang, dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, maupun inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas, di mana semua investor adalah price taker. Dan yang terakhir, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Nah, ini dia persamaan garis pasar sekuritas atau persamaan SML, Security Market Line, di mana expected return sama dengan risk free ditambah beta dikali expected return market dikurangi risk free. Expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan merupakan tingkat keuntungan aktual yang diharapkan oleh investor. Return market atau tingkat pengembalian pasar merupakan tingkat di mana pengembalian didasarkan pada perkembangan indeks harga saham. Risk free atau tingkat bunga bebas resiko merupakan aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa mendatang sudah dapat dipastikan. Dan beta yang merupakan ukuran resiko yang berasal dari hubungan antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. Untuk lebih jelasnya, kita beri contoh soal nih. Diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dan tingkat return bebas resiko atau risk free adalah 1,5%. Jika tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan diasumsikan sebesar 2%, berapakah tingkat imbal hasil yang diharapkan dari saham PT Gudang Garam itu sendiri? Dengan diketahuinya risk free sama dengan 0,015, beta sama dengan 0,5, expected return market sama dengan 0,02, maka dapat dihitung expected return Gudang Garam seperti persamaan garis pasar sekuritas sebelumnya, yaitu 0,015 ditambah 0,5 dikali 0,02 dikurangi 0,015 sama dengan 0,0175 sama dengan 1,75%. Hubungan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dengan beta ini atau min-beta relationship yang diekspresikan oleh persamaan 1 merupakan persamaan inti dari CAPM ini dan paling banyak digunakan oleh para investor dalam analisisnya.
Analisis mengenai persamaan satu ini menghasilkan kesimpulan untuk beta sebagai berikut. Yang pertama, bila beta lebih besar dari 1, artinya harga saham perusahaan yang mau dianalisis cenderung mengalami kenaikan atau penurunan yang lebih tinggi daripada indeks pasar secara umum atau General Market Index. Dan aset atau saham ini dinamakan dengan aset agresif. Tetapi bila beta lebih kecil dari 1, artinya harga saham perusahaan yang mau dianalisis cenderung mengalami kenaikan atau penurunan yang lebih rendah daripada indeks pasar secara umum atau General Market Index, dan aset atau saham ini dinamakan dengan aset defensif. Dan bila beta sama dengan 1, artinya ada hubungan yang sempurna antara saham perusahaan yang mau dianalisis dengan kinerja seluruh pasar, atau dengan kata lain, sensitivitas saham perusahaan tersebut sama dengan sensitivitas pasar. Untuk kasus lain, jika suatu portofolio P memiliki bobot WK untuk saham sebanyak N, maka tingkat imbal hasil yang diharapkan pada portofolio P dapat dihitung dengan persamaan beta portofolio, yaitu beta P sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, WK dikalikan dengan beta K, di mana beta P adalah beta portofolio, WK adalah weight atau bobot, beta K adalah beta saham. Lalu terdapat contoh soal, di mana diketahui premi risiko di portofolio pasar diperkirakan sebesar 8% dengan simpangan baku 22%. Berapakah presentase premi risiko pada portofolio yang diinvestasikan 40% di saham Toyota dan 60% di saham Ford jika masing-masing saham tersebut berturut-turut memiliki beta 1,1 dan 1,25. Untuk penyelesaiannya, diketahui proporsi investasi 40% pada saham Toyota dan 60% pada saham Ford, maka bobot Toyota adalah 0,4 dan bobot Ford adalah 0,6. Maka beta portofolionya adalah bobot Ford dikalikan dengan beta Ford ditambah bobot Toyota dikalikan dengan beta Toyota sama dengan dalam kurung 0,6 dikali dengan 1,25 ditambah dalam kurung 0,4 dikali dengan 1,1 akan menghasilkan beta portofolio sebesar 1,19. Untuk premi risiko pasar atau ekspektasi return market atau pasar dikurangi dengan tingkat bunga bebas risiko memiliki besar 8%. Maka premi risiko portofolionya atau ekspektasi return portofolio dikurangi dengan tingkat bunga bebas risiko adalah beta portofolio dikalikan dengan ekspektasi return market atau pasar dikurangi dengan tingkat bunga bebas risiko menghasilkan 1,19 dikali dengan 8% yang akan mendapatkan hasil sebesar 9,52%. Lalu, apa sih kunci keberhasilan pada CAPM? Yang pertama adalah portofolio suatu pasar itu efisien. Dan yang kedua adalah premi risiko pada suatu aset yang berisiko berbanding lurus dengan beta. Kedua kunci tersebut saling melengkapi, tetapi tetap dapat saling menggantikan karena merupakan turunan satu sama lain. Sehingga suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan lainnya juga benar. Seperti yang diketahui, CAPM merupakan perkiraan imbal hasil dan dapat dinyatakan dalam persamaan RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI sebagai persamaan bentuk kelebihan imbal hasil, di mana RI adalah return saham I yang berlebih, alfa I adalah alfa dari saham I, dengan alfa merupakan selisih antara return yang didapatkan dengan return yang diharapkan, lalu beta I adalah nilai beta dari saham I, serta RM adalah return market atau pasar, dan EI adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasi 0. Dalam perhitungan CAPM, juga harus mengetahui persamaan dari rata-rata pengembalian berlebih dan varians dari saham I. Hal ini dikarenakan total risiko sendiri dapat dihitung dengan menjumlahkan antara varians dari komponen yang sistematis. Jadi dapat digunakan persamaan ekspektasi return dari saham I sama dengan alfa dari saham I ditambah dengan beta dari saham I dikalikan dengan ekspektasi return market atau pasar untuk menghitung rata-rata pengembalian berlebih saham I. Dan juga persamaan varians dari saham I sama dengan beta dari saham I kuadrat dikalikan dengan varians market atau pasar ditambah dengan varians dari kesalahan residu untuk menghitung varians dari saham I. Untuk memahami lebih lanjut
Mari kita simak contoh soal berikut. Pada soal tersebut diketahui data return saham perusahaan PT Maju Jaya dan return indeks pasarnya selama 7 periode. Selain itu juga diketahui bahwa alfa dari saham tersebut adalah 0,023 serta nilai alfa dan betanya konstan. Di mana dari data yang telah diketahui diminta untuk menentukan nilai beta konstantannya dan juga kesalahan residu pada periode kedua. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan nilai ekspektasi return indeks pasar dan saham perusahaan yang dianggap dalam I, di mana nilai ekspektasi return saham perusahaan didapatkan dari membagi antara jumlah total return saham perusahaan selama 7 periode dengan banyaknya jumlah periode, yaitu 7, sehingga diperoleh nilai ekspektasi return saham perusahaan sebesar 0,99571. Setelah itu dapat dihitung nilai ekspektasi return saham market atau pasar dengan cara yang sama hingga diperoleh nilai ekspektasi return indeks pasar sebesar 0,047286. Setelah didapatkan nilai ekspektasi return saham perusahaan dan indeks pasar, dapat dihitung beta dengan menggunakan rumus dasar, yaitu ekspektasi return dari saham I sama dengan alfa ditambah dengan beta dikalikan dengan ekspektasi return market atau pasar, yang mana alfa telah diketahui di soal, sehingga setelah dihitung akan diperoleh nilai beta sebesar 1,619. Dari data-data yang diperoleh, maka dapat dihitung kesalahan residu pada tiap-tiap periodenya dengan menggunakan formula persamaan kesalahan residu sama dengan return dari saham I dikurangi dengan alfa dikurangi dengan beta dikalikan dengan return market atau pasar, sehingga akan diperoleh kesalahan residu pada periode kedua sebesar minus 0,01238. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu CAPM dan cara menghitungnya? Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.